Karena kata kuncinya la ilaha illallah, yang selalu para nabi-nabi menyampaikan kalimat ini kepada umatnya dan tidak akan pernah berubah. Zat yang maha mulia ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau di setiap aktivitas kita selalu kita ucapkan kalimat yang begini. Yuk kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya. Manusia telah membawa kepada kita syariat dan hukum Allah sang pencipta. Kita punya panduan hidup, kita tahu mana halal, mana haram. Dan juga sang pencipta Allah bersama malaikat yang mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara beriman, pertama-tama saya secara pribadi memberikan dukungan selalu kepada setiap muslim dan muslimah untuk fokus menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu tidak akan mendatangkan kecuali kemuliaan. Orang bodoh bisa jadi pintar, penakut bisa jadi pemberani, orang yang pelit bisa jadi dermawan. Ilmu hanya akan mendatangkan cahaya dalam kehidupan seseorang, dan tidak ada ruginya kalau seseorang menghabiskan seluruh umurnya untuk ilmu. Sampai Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama yang berkata, wa sawata hal fid dunya akbah min syaikhun jahil. Apakah ada orang yang paling buruk di muka bumi ini yang sudah tua kemudian bodoh terhadap ilmu agamanya? Kemana dia habiskan ilmunya? Kemana dia habiskan umurnya? Tidak disebutkan dengan ilmu. Sehingga kalau dia ingin melakukan satu perbuatan, dia tidak tahu mana halal dan mana haram. Akhirnya dia akan dihukum oleh sang pencipta karena kebodohannya. Padahal Allah yang maha tinggi dan maha mulia sudah memberikan kepada kita kesempatan 24 jam dalam sehari. Sudah dilowongkan banyak sekali waktu. 2 jam, 1 jam, 2 jam saja kita ambil sehari. Sudah sangat luar biasa padatnya ini. Sebagaimana kita akan rasakan insya Allah di majelis kita ini. Dan saya berterima kasih pada teman-teman panitia secara khusus jazakumullah khairan dan teman-teman di jajaran pemerintahan di Kota Makassar yang telah mendukung acara Tabligh Akbar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai amal jariah buat Anda semua. Dan juga setiap orang yang hadir di sini, tidak ada ruginya orang hadir di majelis ilmu sekali lagi. Dan ada sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis. Tidak ada seorang muslim yang keluar menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu kecuali akan dicatat baginya pahala haji lengkap. Dan juga dalam sebuah hadis sahih, siapapun yang keluar menuntut ilmu maka dia akan dicatat di jalan Allah sampai dia kembali. Yang kedua, kita akan membahas pada kesempatan kali ini Tabligh Akbarnya bedah buku. Dan ini mungkin pertama kalinya saya adakan di Tabligh Akbar di Makassar ini setelah beberapa kali kita adakan bedah buku. Dan sengaja saya lakukan bedah buku ini karena saya menemukan ada satu buku yang sangat unik, tipis, kecil, dan buku ini sangat padat. Judulnya memang Akibat Makanan yang Haram, ditulis oleh seorang yang mulia Abdullah bin Sa'ad Al-Falih. Saya tidak mengenal penulis secara khusus, tapi saya menemukan buku ini sangat bagus sekali. Sebagaimana nanti akan teman-teman dengarkan paparan yang akan saya sampaikan dan kita bedah buku ini. Dan saya sarankan untuk teman-teman memiliki buku ini, sebagaimana teman-teman panitia sudah menyiapkan bukunya dengan harga yang tidak seberapa. Kalau kita memberikan buku kepada seseorang, teman-teman sekalian, apalagi buku saku seperti ini, dan akhirnya dia jadi faham tentang hukum agama, salah satu substansi dari ilmu agama kita, misal masalah akibat makanan haram ini, dia faham dengan uang yang tidak seberapa, hanya sekedar untuk beli gorengan atau beli sebotol minuman saja. Kemudian dia paham dan dia terapkan dalam kehidupannya sehingga dia meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah, atau minimal mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah, maka kita akan mendapatkan pahala selama dia hidup. Belum lagi kalau dia juga menyebarkan kepada orang lain. Maka saya sangat saya pribadi memberikan dukungan untuk setiap muslim sibuk untuk membagi
memiliki seorang teman dulu, namanya Ali Rabini, salah satu teman dekat saya, tinggal di Mekah dan pernah menjadi dosen selama 4 tahun di Makassar waktu itu. Pada saat itu juga saya belum tinggal di Jakarta, saya masih tinggal di sini, dan saya mendapatkan pelajaran dari salah satu saja yang saya berbicara apa yang saya lihat positif pada saat itu. Saya melihat dia sama istrinya selalu berkumpul satu seperti ini, dan seringkali Ali Amin ini kita dipanggil Syekh nanti oleh Imam kandidat selesai sekolah S3 di Pulau, maka beliau meletakkan di tas istri. Setiap kali dia keluar belanja selama 4 tahun di Makassar, kalau dia masuk ke supermarket, dia mampir di mana saja, dia selalu menanyakan orang yang duduk di depannya, muslim atau muslimah. Dia menanyakan muslim, muslimah. Kalau mereka mengatakan ini, hadiahkan buku. Anggap dari 10 orang yang dikasih buku, 1 orang saja yang dapat hidayah karena membacanya. Atau kalau kita silaturahim ke rumah kerabat kita, kalau kita letakkan buku itu, mungkin tentang sholat, mungkin tentang sesuatu kejujuran, amanah, atau apa yang kira-kira bermanfaat, kita berikan. Kemudian tidak usah, kalau dia tidak bayar, baca, pembantunya yang baca, supirnya yang baca, atau siapa saja, anaknya yang baca, sudah cukup begitu. Berapa banyak ilmu yang disebarkan akhirnya menjadi amal jariah bagi orang yang melakukannya. Allah. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke tema kita, dan akan ada 2 buku yang akan saya gunakan. Pertama, yang tadi saya bilang akibat makanan haram ini yang sudah ditaruh di spanduk oleh teman-teman panitia, dan juga saya akan menutup nanti materi kita dengan kajian Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam buku dosa-dosa besar beliau, dalam di judul dosa besar ke-28 memakan dan mengkonsumsi barang haram. Teman-teman sekalian, di awal